Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Rektor 3 Ustadz Ali, Ustadz Irfan Said, dan seluruh teman-teman dan adik-adik yang saya cintai. Saya yang pertama kali mendoakan mudah-mudahan yang hadir di pengajian ini Allah lancarkan kuliahnya, cepat lulus, cepat kerja, cepat nikah. Kalau saya bilang cepat nikah, yang amin kok semangat, saya kok agak curiga jangan-jangan ini anggota Ikatan Jomblowati Indonesia. Ya, sudah hijrah ya. Ada tulisan di jalan itu, setik saja double, kok kamu masih single gitu. Ini agak repot itu. Loh ya, apa saya harus nikah sekarang Pak gitu. Teman saya nikah ketika masih jadi mahasiswa. Saya tanya, kenapa kok sampean nikah ketika jadi mahasiswa sudah berani nikah? Dia jawabnya, Mas, jadi mahasiswa itu kan tugasnya 3: cepat lulus, cepat kerja, cepat nikah. Itu tugas kita 3. Karena saya belum bisa lulus, belum bisa kerja, maka saya ambil yang ketiga, saya cepat nikah sehingga beban saya tinggal 2. Dan saya ikut menikah ketika masih jadi mahasiswa itu. Karena kalau menikah itu lebih bisa untuk menjaga diri. Kata orang, ini untuk teman-teman yang jomblo itu, nggak usah khawatir menikah, karena menikah itu mau dari provinsi manapun ternyata syaratnya sama. Sama siapa itu? Lah, betul toh? Kalau orang jawab bukan sama, tapi syarat nikah itu adalah kalih sinten. Lah kenapa saya memulai dengan menikah? Agar adik-adik nggak salah, karena saat ini orang sudah melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Padahal dia juga belum yakin bahwa dia nanti akan menjadi suami atau istrinya, yang kemudian berani melanggar aturan Allah. Oleh karena itu kita hati-hati. Apalagi kalau kita melihat kasus kekerasan seksual yang sekarang ini, fenomena ini sudah mengerikan. Maka bagi adik-adik jangan mau terpengaruh oleh itu. Ngeri diantaranya pengaruh dari smartphone yang dipegang oleh anak-anak, yang justru harusnya ketika memiliki smartphone dia harusnya menjadi smart. Banyak orang handphonenya smart tapi perilakunya stupid. Jadi handphone cerdas di tangan orang-orang yang bodoh. Nah, yang terjadi kemudian apa? Hanya mendapatkan SMS sanjungan sedikit kemudian sudah lupa segalanya.
SMS-nya kadang bahasanya sopan. Dek, di sini hujan. Oh iya Mas, di sini juga hujan deras sekali. Kamu bisa ngitung nggak dek, airnya banyak nggak? Oh nggak bisa Mas, banyak sekali. Masnya jawab lewat SMS. Begitu juga cintaku padamu dek, nggak bisa dihitung gitu. Nggak boleh kena korban. Ada yang katanya SMS-nya itu kelihatannya santun. Dek, sebentar lagi Ramadan ya. Ya Mas, selamat mempersiapkan Ramadan. Ada nasihat dariku. Jangan sekali-kali kamu melakukan kesalahan terbesar dalam hidupmu. Wah, terima kasih Mas, sampean tuh kakak kelas yang perhatian sama adiknya itu. Bayangkan toh, terus ditanya lagi, memang apa sih Mas kesalahan terbesar yang tidak boleh aku lakukan? Kesalahan terbesarmu ya dek, kalau kamu memilih suami selain aku. Kelihatannya nasihat religius, tetapi ternyata ujung-ujungnya cuman modus. Nah, karena kita ini mahasiswa yang punya masa depan, jangan pertaruhkan jalan masa depan kita itu dengan jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Yakin itu. Sampean mau lulus umur berapa? 32 tahun. Lama sekali. Ya? Mau lulus umur 21 tahun. Menikah umur berapa? 25. Nah, sampean mau umur berapa nikah? Saya mau tanya serius ini karena ini perempuan. Menurut sampean, calon suami ideal menurut Islam itu apa? 2 saja syarat. Ayo. Apa nomor 1? Solih. Nomor 1. Nomor 2? Bisa ngaji. Oke, solih, bisa ngaji. Sampean apa? 2 saja. Soleh sudah suaminya dia. Ya. Jangan ngerebut suami orang ya. Apa? Soleh. Terus nomor 2? Mapan. Sampean apa? Pasti laki-laki, karena sekarang banyak laki-laki KW super. Tanya mas-mas yang ada di sana. Ada yang bisa mengetahui bedanya laki-laki sejati sama lelaki KW super? Kata televisi, kalau laki-laki sejati sedang berjalan terus menginjak permen karet, maka laki-laki sejati itu akan ngangkat sepatunya, diambillah permen karet itu, cari tempat sampah sambil dibuang. Ih, permen karet itu, siapa yang buang ini? Tapi kalau laki-laki KW super nginjak permen karet, dia ngambil permen karet kemudian dibuang. Ih, permen karet itu. Maka pastikan suaminya adalah laki-laki. Sepakat? Tapi kok syaratnya cuma solih, mapan, sampean apa yang agak lengkap? Sayang sama sampean. Terus bertanggung jawab. Kalau menurut ilmu yang saya pelajari, calon suami yang baik itu nomor 1, laki-laki soleh, cakep, kaya, baik hati. Nomor 1 ABCDE. Nah, yang susah itu nyari nomor 2. Jadi kalau nomor 1 itu laki-laki solih, cakep, kaya, baik hati, yang nomor 2 itu yang susah. Nomor 2 itu dia mau. Itu yang susah.
Kalau suruh tanya, apa ada Pak orang yang laki-laki cakep, solih, hafal Quran? Banyak. Cuman masalahnya mau atau tidak. Lah terus gimana Pak rumus Islam biar orang-orang soleh itu mau sama kita? Kalau kita yang laki-laki solikah itu mau menjadi pasangan kita, Al-Quran tegaskan as-solihin lis-solihat. Allah akan menjodohkan orang solih dengan solihah. Maka meminjam kata dari Mario Teguh, kalau ingin mendapatkan jodoh baik, jangan bingung mencari siapa sih orang baik di sini. Bukan begitu. Tapi sibuklah memperbaiki diri sehingga kita menjadi baik, yang kemudian Allah akan menjadikan kita pantas bersanding dengan orang-orang baik. Jadi begitu. Sama dengan yang disampaikan oleh Ustadz Rujito tadi. Nanti pengen semua lulus jadi PNS. Saudara kami itu lulus wisuda seminggu jadi PNS, pengangguran namun sarjana itu. Ada yang seperti itu. Orang bingung, Pak, saya mau melamar ke sana, saya mau melamar ke sana. Ternyata rumusnya jangan bingung mencari tempat kerja yang baik, tetapi jadikanlah diri kita baik, maka tempat kerja yang baik itu berebut agar mau dimasuki kita. Itu rumusnya kalau kita pengen sukses. Dah, sudah jam 9 kurang 4 menit, berarti tinggal 4 menit. Nanti kalau kurangkan saya tambah 10 menit, tapi selama-lamanya saya ngaji, saya akan mengakhiri sebelum jam 3. Karena adik-adik harus pulang dan besok usahakan sahur. Setuju. Ya, adik-adik, di antara yang dipesankan ke saya, kita juga harus menyambut Ramadan yang tinggal berapa hari? 2 minggu lagi. Ya, saya sebut 2 pekan lagi. Untuk adik-adik yang perempuan yang punya hutang siam, segera disahur. Ada yang berapa hari? 4 hari masih ngejar. Seminggu masih ngejar. 7 hari masih ngejar. 32, loh kok banyak sekali. Berapa tahun itu? Segera diselesaikan. Yang penting lagi kemudian sekarang mempersiapkan diri kita menyambut Ramadan itu dengan hebat. Sebentar lagi di mal-mal akan diputer nasyid yang berisikan tentang kegembiraan hadirnya Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam. Itu diputer. Kenapa kok di mal-mal itu muter lagu itu? Karena para pebisnis itu sangat sadar hadirnya Ramadan itu menguntungkan secara ekonomi bagi mereka. Maka dia siapkan Ramadan itu dengan bagus. Bahkan kata teman-teman yang bergerak di dunia pertelevisian, iklan TV untuk bulan Ramadan itu sudah ludes terjual 3 bulan sebelum Ramadan. Karena mereka tahu orang Islam itu sudah susah dilepaskan sahur sambil menyanding TV. Bukan sahur lauknya apa, tapi sahur ditemani apa. Nah, kalau mereka saja untuk kepentingan ekonomi dengan serius mempersiapkan menyambut Ramadan, lah kita yang secara keyakinan Islam yang harusnya memiliki Ramadan kok tidak menyambut dengan baik. Ada baiknya kalau Ramadan mau tiba kali ini, ada perasaan di sini, siapa tahu ini Ramadan terakhir bagi kita. Belum tentu ketemu Ramadan lagi. Betapa senangnya kita ketemu Ramadan. Misalkan di salah satu penggalan hadis Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila Ramadan itu tiba, dibukalah pintu-pintu surga. Berarti bukan hanya satu pintu surga itu.
Wa ghuliqat abwaban niron, dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Kemudian Rasul menyebutkan wasufidatis syayatin, dan setan-setan pada dibelenggu. Ketika setan dibelenggu, wajar ketika Ramadan itu semangat ke masjid luar biasa. Hari pertama taraweh itu rata-rata masjid penuh. Hari kelima penuh. Hari ke-10 mulai alasan, kenapa enggak ke masjid? Maaf ibu, mau kena saya dicuci. Esoknya ditanya lagi, kok belum ke masjid mbak? Anu bu, sajadahnya belum kering. Hari ketiga ditanya lagi, kok enggak subuhan ke masjid mbak? Iya bu, sendal saya basah. Ya alasannya muncul-muncul. Ada pertanyaan, Pak, menurut hadis Nabi tadi, Ramadan itu wasufidatis syayatin, setan-setan pada dibelenggu. Tapi kok saya masih males ya Pak beribadah? Katanya setan sudah dibelenggu. Ada ustadz yang jawab, kalau Ramadan setan dibelenggu saja kalian masih malas ibadah, apalagi nanti kalau setan dilepaskan lagi. Kebangetan kita itu, lawan setan dibelenggu saja kalah, gimana nanti kalau setannya sudah dilepas? Maka Ramadan disiapkan. Yang kita siapkan lagi, bagaimana Ramadan ini dengan sekian banyak amalan utama yang diajarkan Rasul, yang dituliskan di dalam Al-Quran, kita amalkan itu semuanya. Yang pertama tentang siam. Masih ingat dalil siam di surah Al-Baqarah ayat yang keberapa? Siam surat Al-Baqarah ayat keberapa? Mana Ustadz? Doorpressnya tadi mana? Nah, yang maju bisa ngapalkan surat Al-Baqarah yang menerangkan tentang puasa. Saya siapkan doorpressnya. Boleh milih yang gede atau yang kecil? Kecil, ini walaupun kecil tapi belum tentu harganya mahal. Walaupun besar belum tentu murah. Pilih mana? Silahkan yang bisa hafal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 300. Itu enggak jadi. Ustadz Irfan apa? Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayo maju. Ya, ini. Ya, sini. Satu lagi siapa? Oh ya, sana biru. Tolong membacanya seperti lagunya Ustadz Irfan tadi, Irfan Said. Nanti Ustadz Irfan Said yang mensarah. Mari silakan. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ta'awudnya yang bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa ya? Enggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta. Ayo, dimulai dulu ya. Ta'awud. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allazi tattaqun. Alhamdulillah. Kasihkan mic-nya temennya. Ayo. Ya.
Boleh, ayo silahkan. Betul apa betul? Ya terus. Ya, ta'awud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Terus. Ayat di bawahnya. Ayyaman ma'dudat. Ayo. أياما معدودات Faman kana. Ya. Oke, kita kasih tepukan syukur. Silahkan ambil hadiahnya satu saja. Sini. Ambil satu. Boleh milih salah satu, silahkan. Satu milih. Alhamdulillah. Kalau dilihat saya pegang tadi dibungkus kemungkinan kaos kaki. Kita lanjutkan. Ya betul. Mari kita baca bareng-bareng dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ustadz, ini harusnya untuk kayak gini ini nilainya harus A semua ini. Tadi waktu ada yang ngajinya bagus tadi, makhrotnya bagus. Mungkin ada bapak yang di sana sudah punya calon mertua belum ya? Sayang anak saya perempuan semua gitu. Kembali kepada tadi, bisa kalau kita sebagai orang Islam, mosok nggak bisa? Bisa, ternyata tadi kita baca, saya menilai kita semuanya punya hafalan, hanya mungkin memorinya 1-2 ada yang sempat lupa. Di ayat tadi tentang siam sudah diwajibkan dengan bahasa kutiba alaikumus siam. Maka mari kita berjuang untuk siam dengan benar. Nah, ingin saya sampaikan, kalau ada yang tanya, Pak, apa betul puasa itu bisa membuat sakit mah? Loh, memang kenapa kok pertanyaannya begitu? Sebab sekarang ini iklan sakit mah menjelang Ramadan kok muncul banyak sekali. Ada yang bunyinya, Pak Haji, sebentar lagi puasa ya. Gimana Pak Haji? Pak Hajinya ngeluarkan bungkus dari sakunya. Tenang, kan ada obatnya. Terus sana lagi bilang, seolah-olah beberapa pesan itu mau mengatakan, hei orang Indonesia yang mayoritas muslim, sebentar lagi kalian mau berpuasa, karena berpuasa itu bikin sakit, siapkan obatnya. Ini yang diprotes oleh sekian banyak ahli kesehatan muslim, karena ternyata dari penelitian ke penelitian tidak betul kalau puasa itu mengakibatkan sakit mah. Di rumah sakit kita di PKU Muhammadiyah Bantul pernah kita lakukan pelacakan. Ini sebelum Ramadan, terus pasca Ramadan. Mas, mari kita cek, kita cermati betul, apa betul Ramadan itu penderita sakit mah meningkat. Hasil penelitian kita, ketika Ramadan penderita sakit mah malah turun, bahkan penderita penyakit yang lain pun ikut turun. Tidak betul kalau puasa itu bikin sakit mah. Apa sih sakit mah itu? Apa sakit mah? Mah, ya sakit di mah. Mah itu apa? Orang nyebut mah itu bahasa Belanda yang artinya lambung. Kalau orang lain nyebutnya gaster, sehingga kalau sakit mah itu kalau nyari di Mbah Google Anda ngetiknya gastritis. Nah, kenapa orang bisa gastritis? Teorinya panjang, tapi sederhananya begini. Aslinya Allah itu sudah membuat lambung kita itu begitu kuat.
Kalau adik-adik nggak percaya bahwa lambung kita itu begitu kuat, mari kita belajar dari lambungnya sapi. Dagingnya namanya apa? Babat. Bentuknya kan kayak handuk, betul nggak? Itu kalau dimasak bareng dengan daging, dagingnya sudah empuk, babatnya belum. Karena itu sangat, kenapa kok kuat sekali? Ya karena dia akan mengunyah makanan yang masuk ke mulut. Kenapa kok berat? Ya karena banyak kita itu kalau makan, mengunyahnya belum hancur sudah ditelan. Guru saya di SD berpesan, kunyalah makanan 32 kali sehingga hancur baru ditelan. Tetapi kebanyakan kita ngunyah makanan 3 atau 2 kali. Yang terjadi kacang baru gepeng masuk. Betul. Kedelai belum setika masuk. Nah sehingga ketika masuk ke perut itu masih kasar. Nah ada enzim atau saya nyebutnya asam lambung yang membantu proses pencernaan itu agar mudah hancur. Nah kalau asam lambung itu jumlahnya pas, tidak ada masalah. Tapi kadang ada orang yang jumlahnya berlebihan. Kapan itu? Kalau orang itu sedang stres, sekresi asam lambung itu meningkat. Atau pada orang-orang yang terganggu pola makannya sehingga sekresi asam lambungnya nggak tertib. Sekarang mari kita tanya, apa orang puasa itu bikin stres? Kalau Rasul menyebut man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban akan diampuni segala dosanya. Pertanyaan saya, apakah adik-adik pernah lihat Eyang Putri puasa 25 hari terus kelihatan sedih, terus adik-adik tanya, Eyang ngapain kok sedih? Iya ya cu, ini puasa sudah 25 hari. Terus memangnya kenapa Eyang? Nah nanti sebentar lagi puasa saya selesai, saya sedih loh. Kok sedih kenapa? Dosa saya mau habis. Orang dosanya habis mesti seneng, gak bakal sedih. Apalagi orang berpuasa itu mendapatkan kegembiraan. Kegembiraan ketika menghadap Allah nanti, di mana dia disediakan jalan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan, di mana hanya orang yang punya amalan puasa Ramadan yang bisa memasuki lewat pintu Ar-Rayyan itu. Yang kedua, kegembiraan orang berpuasa setiap hari menjelang berbuka. Adakah yang sedang mau berbuka nggak bergembira? Kalau adik-adik lihat warung makanan pinggir jalan untuk menu berbuka itu laku semua. Kenapa? Karena orang lihat yang tadinya nggak tertarik bakwan, tapi setengah 5 sore itu kelihatan nikmat. Yang tadinya nggak suka pisang jadi pengen beli. Warna memang makan menjelang berbuka, makan saat berbuka itu rasanya nikmat. Kenapa? Karena orang tua dulu pesen makan kalau pengen nikmat nggak usah bingung lauk, asal lauknya lapar semuanya sudah terasa nikmat. Sehingga ketika berbuka puasa nggak punya apa-apa, punyanya cuman sate kambing sudah enak. Betul. Nah, oleh karena itu puasa tidak menjadikan orang menjadi cemas, tidak orang menjadi stres, sehingga asam lambungnya justru malah baik. Maka Dr. Maduseno itu bercerita gastritis fungsional itu justru akan membaik dengan berpuasa. Sekarang apakah orang berpuasa itu makannya tidak teratur? Adik-adik, Rasul berpesan, kalau orang berpuasa itu awalkan berbuka, akhirkan sahur. Tertib itu. Ketika kita begitu masuk waktu berbuka, langsung kita persiapan untuk berbuka, dan akhirnya ketika sahur kita mengakhirkan makan paling tertib. Maka kalau orang mencari tertibnya makan melebihi orang berpuasa itu malah susah. Itulah yang justru menjadikan orang berpuasa itu terhindar dari sakit mah. Oleh karena itu jangan takut dengan propaganda saya nggak mau puasa nanti nggak kena sakit mah. Yang terjadi justru sembuh dengan berpuasa tertib itu. Ada lagi kajian yang luar biasa. Orang berpuasa itu kan nggak boleh marah deh.
Betul apa betul? Rasul juga pesan la tahdab, jangan suka marah. Maka ketika orang itu terkendali marah, itu akan ada dampak sehat yang luar biasa. Kata orang bijak, orang marah 5 menit itu bisa menurunkan kekebalan tubuh 6 jam. Hati-hati, maka jangan biasa marah. Kalau saya tanya adik-adik di rumah, itu yang sering marah itu para ibu atau para istri? Ya, sama ya. Mungkin yang lebih banyak marah malah bapak. Maka penelitian di John Hopkins University, ternyata orang yang mudah marah, biasa marah, punya potensi mengalami serangan jantung 3 kali lebih besar dibandingkan orang yang biasa nahan marah. Loh, kenapa kok seperti itu? Sebab kalau orang biasa marah, rupanya kadar interleukin 6 tubuhnya cenderung meningkat, sehingga pembuluh darahnya cepat mengalami kekakuan. Maka betul ibu-ibu itu kalau Ramadan nggak mudah marah, sebab kalau diajak bertengkar pun jawabnya ini soimun. Maaf ibu, saya sedang berpuasa, nggak boleh bertengkar. Kalau ngajak bertengkar nanti ya habis maghrib gitu. Loh, kok dijawab begitu? Katanya jawabnya, iya pak, yang penting saya dari jam 8 sampai sore sudah nggak bertengkar. Rupanya habis maghrib didatangi, Budi gimana urusan di pasar tadi? Ini kan sudah berbuka, apa bisa dilanjutkan? Apa jawabnya? Maaf ibu, saya mau pergi tarweh dulu. Nanti ya kalau ngajak bertengkar habis tarweh ditunggu 8:30. 8:30 kok ditunggu? Apa yang terjadi? Ibu tadi jawab, maaf ibu, saya mau nemeni anak-anak remaja masjid tadarus. Nanti kalau adik-adik sudah pulang tadarus, okelah kita lanjutkan. Silakan ibu duduk di depan sambil lihat televisi. Rupanya 10:30 masih ditunggu. Lah kalau terus marah, apa gunanya berpantang pagi sampai sore tadi? Dia jawab lagi, biar nggak kelakon bertengkar. Apa dia bilang? Maaf ibu, ini bapaknya nggak pulang. Nanti kalau saya terlambat tidur, kasihan anak-anak nggak ada yang bangunin sahur. Besok saja 3:30 ibu kesini ya. Rupanya 3:30 datang lagi. Ibu tadi bilang, maaf ibu, kami belum sahur, saya sahur dulu ya biar nanti bertengkarnya kuat. Belum jadi keluar bertengkar, di masjid sudah ada panggilan imsak. Ibunya sudah keluar lagi, maaf ibu, saya sudah puasa lagi, nanti habis maghrib ya. Dan itu sebulan nggak menahan marah, maka orangnya bisa menjadi sehat yang luar biasa. Ada teman dokter bercerita, pasien hipertensinya itu nggak turun-turun, dikasih obat macam-macam nggak terkendali. Endingnya kasih obat tapi suruh tidak boleh marah dan tersenyum sehari minimal 20 kali. Adik biasa tersenyum? Tersenyum itu perintah Rasul. La tahkirona minal ma'rufin syai'an walau antal ko akhoka biwajihin tolkin. Oleh karena itu mulai sekarang hilangkan itu bahwa puasa itu bikin sakit. Yang luar biasa ini saya kasih penelitian dari Dokter Setiati dan kawan-kawan. Pasien di rumah sakit penderita sakit ginjal, di dalam pengawasan dokter, ini para orang-orang yang sakit ini, kalau di fikihnya kan di Al-Qur'an kan mengatakan wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatum min ayyamin ukhra. Orang sakit boleh tidak berpuasa, tapi di ujung ayat itu ada kalimat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lah Dokter Setiati dan kawan-kawan ini meneliti orang yang sakit ginjal tadi disuruh berpuasa, sebelum berpuasa dicek fungsi ginjalnya, parameter laboratoriumnya, seminggu berpuasa, 2 minggu berpuasa, 3 minggu berpuasa, sampai akhir Ramadan, dan seminggu setelah puasa. Ini harus dicermati adik-adik, ini datanya. Kalau pas puasa awal itu kondisi ginjalnya segini, masuk minggu pertama kondisi ginjalnya menurun. Loh kok menurun? Tapi dalam pengawasan dokter
tidak begitu membahayakan. Menurun, masih menurun sampai minggu kedua, tapi memasuki minggu ketiga fungsi ginjalnya membaik, minggu keempat membaik, di akhir Ramadan fungsi ginjalnya jauh lebih baik dibandingkan sebelum berpuasa. Seolah-olah ini mau mengatakan kalau pengen puasa menjadikan sehat, ikutlah dosisnya Allah sebulan penuh seperti penelitian dilakukan Dr. Setiati. Maka jangan sampai kita berpuasa hanya buka kendang tutup kendang. Awal puasa puasa, pertengahan kosong, menjelang Idul Fitri puasa lagi. Tidak benar. Hasil penelitian ternyata orang berpuasa antara 28 sampai 40 hari itu bisa berfungsi detoksifikasi, menurunkan racun-racun tubuh. Oleh karena itu bersyukurlah punya Islam yang mengajarkan kita untuk berpuasa. Yang terakhir, besok masing-masing punya target ngajinya tambah banyak, betul? Sekarang itu kan kita seneng, Pak, gimana sekarang ngaji? Ya kita kan sudah ada handphone. Al-Quran ada di sini, tapi hati-hati, beberapa Al-Quran Android ada yang keliru tulisannya. Nanti dicek. Sekarang kita itu sudah dibantu oleh handphone luar biasa. Mau ngaji tafsir di sini ada. Bahkan ketika masuk waktu sholat, handphone ini juga mengingatkan. Isya tadi handphone kita berbunyi adzan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi habis gitu apa? Pemilik handphonenya cuman matiin handphone sambil bilang, oh sudah adzan toh. Di sini ada Qurannya tapi nggak pernah dibuka. Saya itu khawatir besok itu di surga penuh handphone, pemiliknya malah di luar. Karena yang Islami baru handphonenya. Maka besok karena sudah difasilitasi, usahakan masing-masing minimal selama 1 bulan Ramadan khatam 30 juz. Kalau tidak bisa minimal sehari 1 juz. Gimana? Loh Pak, kenapa seperti itu? Ini hadis Nabi menyebut, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran olehmu karena ia akan hadir di hari kiamat, memberi pertolongan, memberi syafaat kepada sahabatnya Quran. Apalagi hadis Nabi menyebut, man qara'a harfam min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, baginya 1 pahala kebajikan, bahkan dilipat gandakan 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun. Rasul menyebut, aku tidak menyebut alif lam mim itu 1 huruf, namun alif huruf sendiri, lam huruf sendiri, mim huruf sendiri. Oleh karena itu usahakan ngaji sampai khatam. Yang sini sebagian sudah hafal Quran. Ini yang sop depan 1, 2, 3 ini kelompok yang sudah hafal 3 juz. Juz jambu, juz jeruk, juz nanas, juz mangga itu. Bisa ya ngaji ya? Yakin bisa? Nah saya tutup. Ini saya tutup betul. Monggo selama Ramadan masing-masing berjuang mengisi dengan sebaik-baiknya. Kita di kampus masih kurang lebih 2 minggu ya. Adik-adik bikin gerakan Ramadan di kampus dengan sebaik-baiknya. Ya sih, kita sedang ada di bulan Ramadan, dan sekali lagi selesai Ramadan harus ada bekasnya. Jangan sampai ketika Ramadan tiba-tiba mendadak Islam banget, tapi selesai Ramadan Islamnya ditinggal. Adik-adik masih ingat itu? Para di TV itu sering ada orang tiba-tiba jilbaban, tapi selesai Ramadan, loh jilbabnya mampir kemana? Maka saya setuju dengan tulisan di pinggir itu,
Mumpung Ramadan, ayo jilbabnya dipakai yang benar. Besok kalau sudah selesai Ramadan, diteruskan yang benar ini. Dan itu harus jadi gerakan kita. Insya Allah bisa ya. Boleh nggak Pak saya saling berbagi buka puasa boleh. Tapi jangan kemudian pakai deal-dealan. Hari ini kamu yang traktir buka puasa saya. Maksimal 20.000. Besok saya juga begitu ya. Di sini ada buka puasa gratis terus Ustaz? Ada ya? Insya Allah yang buka puasa gratis di sini karena semangatnya memakmurkan masjid, uang sakunya itu kita taruhan, kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Sekarang mari saya akhiri bersama. Adik-adik, kita baca sekali lagi surah Al-Baqarah 183 tadi. Dari ta'awudz 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Dari kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan puasa supaya menjadi takwa, betul enggak? Waktu Umar bin Khattab ngobrol sama sahabat, ditanya, terangkan aku apa itu takwa. Malah dijawab, ya Umar, apakah kamu pernah berjalan di tempat yang banyak durinya? Nah, apa yang kamu lakukan kalau kamu berjalan di tempat yang banyak durinya? Umar menjawab, samartu wajitahatu, saya akan berhati-hati melangkah agar jangan sampai kaki ini menginjak duri, agar kaki ini tidak terluka karena duri. Berhati-hati dan bersungguh-sungguh. Maka sahabat tadi menjawab, itulah takwa Umar, orang yang hidupnya penuh kehati-hatian sehingga tidak ada kemaksiatan yang dilanggarnya, tidak ada dosa yang dilakukannya. Maka ending dari Ramadan kita harus hati-hati kalau mau berbuat maksiat. Selalu tanyakan. Ada Ustadz Ibrahim bin Adham ditanya sama muridnya, Ustadz, bolehkah saya berbuat maksiat? Ini godaannya berat sekali. Apa jawabnya Ustadz Ibrahim bin Adham? Dia bilang, jawabnya banyak. Satunya, kamu boleh berbuat maksiat anakku, asal kamu jangan lagi makan rezeki Allah setelah berbuat maksiat. Saya mau makan apa Ustadz? Bukankah seluruh rezeki ini dari Allah? Maka Ustadznya bilang, kamu sudah tahu bahwa rezeki yang memberi Allah, kenapa kamu berani bermaksiat kepada yang memberi rezeki? Sampai akhirnya dijawab dengan pertanyaan terakhir, kalau kamu sudah bisa tahu caranya mengusir malaikat maut jika menjemputmu, kamu sudah bisa menunda kematianmu, silahkan berbuat maksiat. Santri yang cerdas tadi menjawab, Ustadz, tidak mungkin saya menunda kematian. Bukankah kematian datangnya tidak terduga? Kalau datang nggak bisa ditunda. Nggak mungkin saya menunda kematian. Maka gurunya tadi mengatakan, wahai anakku, kamu sudah tahu bahwa kematian itu rahasia Allah, datangnya tidak terduga, kalau datang tidak bisa ditunda. Kenapa kamu masih berpikir untuk berbuat maksiat? Tidakkah kau bayangkan, hei anakku, bagaimana jika kemaksiatan yang kamu lakukan itu menjadi akhir dari hidupmu? Anak itu tergetar, dia nggak berani lagi berpikir berbuat maksiat karena khawatir kemaksiatan menjadi akhir dari hidupnya. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang mulia dan kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang mengisi Ramadan dengan baik. Selamat belajar. Jadikanlah
kuliah di UAD ini menjadi bagian dari perjalanan sukses kita. Mau berapa tahun nanti di wisuda? 3,5 tahun. Mulai sekarang bayangkan besok Pak Rektor nyambut wisudanya sambil melaporkan kepada seluruh yang hadir, Bapak Ibu kita berada di samping kanan kiri wisudawan. Terus Pak Rektor mengumumkan, kali ini kami perlu melaporkan bahwa wisudawan terbaik sejumlah 20 orang. Kami panggil masing-masing wisudawan-wisudawati terbaik dan kami mohon kedua orang tuanya ikut maju mendampingi. Bayangkan yang dipanggil itu salah satunya adalah nama kita. Semoga terwujud. Banyak salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.